Intinya ada orang yang waktu muda masang susuk, lalu di hari tuanya itu hidupnya susah. Ketikannya seperti ini, Anda bisa baca sendiri. Jadi gini Pak, dari apa yang Anda ketik, itu menggambarkan apa yang ada di otak Anda. Kalau ketikan itu isinya adalah hujatan dan kebencian, maka berarti otaknya ya rusak. Ya, memang penuh dengan kata-kata kotor itu. Namun kalau pertanyaannya, kata-katanya, ketikannya itu rapi, enak dibaca, berisi tentang keingintahuan akan sesuatu, ya berarti otaknya memang moncer gitu loh. Otaknya memang cerdas, dan itu adalah bobot atau isi dari otak. Ketika kita ngetik dengan tidak menghargai orang lain, S itu kan pantat, ASS itu kan pantat, hole itu pantat, lubang pantat kan gitu. Ketika Anda mantat-mantatin orang, Anda tidak menghargai orang, berarti ya isi otak Anda sedangkal itu. Kalau orang itu menghargai orang lain karena kecerdasannya, karena kepintarannya, ya hidupnya akan enak. Jadi mohon maaf, Mbah Wira ini hidup sudah 36 tahun. Udah banyak fenomena supranatural yang Mbah Wira saksikan. Dan Mbah Wira ini juga pelaku supranatural. Mbah Wira lebih percaya orang susah hidupnya karena gaya hidup dibanding orang susah karena magic. Berulangi, orang bisa miskin itu karena dia malas bekerja, bukan karena dia kekurangan kodam kerezekian. Itu sangat Mbah Wira percaya. Kenapa? Karena memang sudah terbukti orang-orang yang mencari azimat sekarang ini yang harganya murah-murah itu rata-rata pengangguran-pengangguran. Kalau nggak gitu orang yang hidupnya susah, orang miskin yang kesulitan mencari uang, akhirnya cari azimat yang murah, ditawar serendah-rendah, ya tetap susah walaupun udah dipakai azimat. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan dia kurang kodam, tapi dia kurang rajin dan dia kurang keterampilan, kurang skill. Sekarang bayangkan, orang miskin dan orang kaya. Yang miskin sebut saja A, yang kaya sebut saja B. Mereka lahir dari manusia yang sama. Apakah kalau orang miskin lahir dari manusia lalu orang kaya entes dari batu? Kan enggak juga. Mereka sama-sama lahir dari manusia. Minumnya ya susu, ya ASI. Makan ya nasi. Orang miskin dulunya sekolah, orang kaya dulu juga sekolah, sama. Lalu apa yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Yaitu apa yang ada di dalam otak. Karena orang miskin juga bekerja, orang kaya juga bekerja. Lalu kenapa orang miskin yang bekerja kok tetap miskin? Karena apa yang ada dalam otaknya itu beda dengan apa yang ada dalam otak orang. Kita sama-sama bekerja, kenapa penghasilan kita berbeda? Karena cara kerja kita berbeda. Kenapa kok cara kerja kita berbeda? Karena skill keterampilan kita beda, otak kita beda. Jadi Mbah sedang tekankan kepada klien-klien yang datang lalu minta azimat, dibuatkan azimat yang murah, katanya udah nganggur lama. Pak, Bu, Anda nganggur lama itu bukan karena Anda kurang kodam, tapi karena Anda kurang keterampilan. Daripada Anda beli kodam, daripada Anda pakai uang Anda untuk beli kodam, mending Anda ikut kursus. Kursusnya apa aja Mbah? Banyak. Sekarang ini era digital, semua kursus ada. Anda mau nyari kursus apapun ada. Mulai dari membuat kue sampai membuat bom ada. Mulai dari digital marketing hingga ekspor ke luar negeri ada semuanya. Mulai dari bisnis kuliner hingga bisnis properti ada semuanya. Lebih baik Anda bijak dalam membelanjakan uang Anda. Loh, orang gitu kalau nggak cerdas ya dikasih tahu gini dia tersinggung Pak. Karena jelas kan, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran itu akan ada dua respon yang kita dapatkan. Orang bodoh akan tersinggung, orang cerdas akan mikir. Dan kebanyakan mereka itu tersinggung. Kenapa ya? Karena bodoh gitu loh, mohon maaf. Tolong jangan marah ketika Mbah Wira bodoh-bodohkan. Itu adalah sebuah sentilan supaya kita mau belajar. Mbah Wira yang sampai udah di posisi seperti ini aja loh, tiap malam itu masih belajar. Dan itu bisa Mbah Wira lihat itu dalam komunitas. Bisa Anda lihat di dalam statusnya Mbah Wira. Bisa Anda lihat di Instagramnya Mbah Wira. Mbah Wira itu belajar. Demi apa? Demi biar isi otaknya itu beda dengan orang miskin. Sehingga Mbah Wira tidak miskin lagi gitu loh. Mbah Wira memang dukun, iya betul. Tapi Mbah Wira juga pengusaha. Ketika dukun lain itu menjual azimatnya untuk uang, Mbah Wira menggunakan azimat Mbah Wira untuk bisnis. Jadi untuk mendukung bisnis, bukan hanya semata-mata jual azimat. Mbah Wira demen ritual azimat karena memang Mbah Wira butuh untuk menunjang bisnis. Di lain sisi kita iringi dengan, kita imbangi juga dengan usaha nyata berupa apa? Belajar, kursus, ikut pelatihan,
baca buku, sehingga isi otak kita itu berbeda dengan isi otak orang miskin, sehingga kita layak untuk dipekerjakan pada profesi-profesi yang gajinya banyak gitu, Pak. Banyak yang udah tahu Mbak Wira ini PNS itu enak, profesi idaman mertua lah pokoknya. Kenapa? Hari tuanya enak, dapat pensiunan, kerjaannya enak, di dalam ruangan santai, tongok-tongok dibayar gitu kan. Tapi kenapa kok Mbak Wira sampai nekat keluar? Padahal Mbak Wira itu pejabat eselon 4 loh. Kenapa kok nekat keluar? Karena Mbak Wira memiliki bisnis yang hasilnya lebih banyak daripada hanya sekedar jadi PNS. PNS lain bingung dengan sikap Mbak Wira. Kok bisa ya Mbak Wira tuh melepas profesi idaman mertua, profesi yang diidam-idamkan ribuan orang Indonesia? Ya karena Mbak Wira tahu dalamnya kayak apa. Di sana Mbak Wira dibayar murah. Sementara di luar skill Mbak Wira itu dibayar mahal. Kemampuan Mbak Wira komunikasi, kemampuan Mbak Wira negosiasi, kemampuan Mbak Wira menjual, bahkan barang yang susah nggak kelihatan mata, ya harganya puluhan juta itu loh bisa laku di tangan Mbak Wira. Apalagi kalau cuman barang-barang kelihatan nyata semacam kayak spices, coconut, cocoa fiber, rice, rotan, coffee, itu barang-barang kelihatan mata mudah sekali untuk menjual. Jadi itulah kenapa yang membedakan kita itu skill dan otak kita. Maka dari itu kalau hidup Anda susah, ya ayo berubah, mulai belajar, mulai meningkatkan skill keterampilan. Bagi Anda yang masih muda-muda, dengarkan ini. Daripada nanti Anda tua menyesal seperti ketikan ini, mending mulai dari sekarang ayo investasilah leher ke atas, tambah wawasan Anda supaya tidak menyesal di hari tua.